Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa pada tahun 1447 Hijriah. Selawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadirat junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan pengikutnya, dan semoga kita dapat diberi manfaat sampai di akhir zaman. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang saya banggakan dan yang saya hormati, pada kesempatan hari ini Bapak akan memberikan bagaimana sukses kita di dalam mencapai suatu cita-cita. Al-Quran merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada keraguan di dalamnya. Bagaimana kita itu membacanya? Maka kita harus dengan tartil. Tartil itu adalah membaca dengan cara seksama, memahami dengan tajwidnya. Dan dengan tartil kita akan memahami bagaimana Al-Quran itu sebenarnya enak untuk didengar. Semakin kita memahami, maka semakin ketahuan betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berpikir. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang bumi. 1400 tahun yang lalu kita sudah dikenalkan bagaimana perputaran bumi di dalam Al-Quran. Itu merupakan bukti kebenaran Al-Quran. Kemudian mari kita baca Al-Quran itu seksama, dengan cara memahami, dengan pelan. Kalau di zaman sekarang dengan literasinya, mari kita biasakan membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu merupakan pedoman bagi kita. Dan semakin kita membaca Al-Quran, ketajaman intelektual kita, kecerdasan kita akan digali, karena di dalamnya banyak tentang keagungan, kebesaran Allah yang telah diabadikan di dalam Al-Quran. Salah satu contoh adalah tentang bagaimana planet-planet itu berputar di porosnya. Itu sudah diadakan, sudah tertera di dalam Al-Quran. Kemudian semakin kita sering membaca Al-Quran, kita bisa merefleksi diri tentang kekurangan kita. Benarkah kita akan dalam sikap kita? Di mana letak kekurangan kita? Mari kita refleksi. Kemudian keterlibatan logika kita. Bagaimana keterlibatan logika kita? Kita berhadapan dengan orang. Bagaimana kita bersikap dengan orang tua? Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan pula di dalam surat Al-Luqman. Bagaimana sikap kita kepada orang tua di sana sudah dijelaskan. Sehingga kita bisa direm sikap kita. Bagaimana kita bisa memberikan teladan. Al-Quran telah memberikan teladan kepada kita. Kalau kita lepas dari Al-Quran ini, maka sesat kita itu. Kemudian untuk kesuksesan selanjutnya adalah kita harus melaksanakan sholat tahajud. Karena apa? Sholat tahajud itu merupakan perintah yang diperintahkan oleh Allah agar kita itu melaksanakan sholat sunat tahajud. Ini tertera dalam surat Al-Isra. Ketika kita melaksanakan sholat tahajud, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Itu mesti kita yakini.
Janji Allah juga apa lagi? Memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Harus kita yakini itu. Karena apa? Banyak sekali rezeki yang kita tidak disangka-sangka itu datang. Contoh saya, beberapa tahun yang lalu, saya kedatangan murid. Dia sudah kuliah, datang ke rumah. Apa yang dia? Terima kasih Pak atas bimbingannya. Itu merupakan rezeki. Rezekinya apa? Dia masih mengingat terhadap guru yang telah memberikan ilmunya. Jangan kita berharap kepada orang lain. Berharap kepada orang lain itu membuat sakit pada kita sendiri. Berharaplah kepada Allah. Karena satu-satunya harapan itu hanya kepada Allah. Kemudian di sholat tahajud itu juga kita akan orientasi hidup. Mari kita harus berkembang. Bagaimana kehidupan kita? Mempunyai orientasi, mau ke depan itu mau bagaimana kita? Apakah kita semacam ini saja atau mau berkembang? Kalau mau berkembang, ayo setelah sholat tahajud belajar. Belajar. Kenapa? Dengan belajar di waktu pagi hari, maka kita jernih pikiran kita. Kita cepat mudah masuk ke dalam akal kita, kepikiran kita, apa yang kita baca cepat masuk. Beda ketika belajar pada malam hari, karena otak sudah penuh, maka sulit untuk menangkap pelajaran. Tetapi ketika belajar pada pagi hari, ketika sudah sholat tahajud, maka kita akan lebih mudah memahami tentang yang akan kita pelajari. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita sholat tahajud, mari kita baca Al-Quran setiap hari. Dan sangat miris sekali ketika anak-anak kita itu tidak bisa baca Al-Quran. Sangat malu kita ketika melihat anak itu tidak baca Al-Quran. Ditanya kenapa tidak baca Al-Quran, tidak ada kesempatan. Ini yang sangat memiris. Yang ketiga adalah tentang sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu merupakan penguatan kesadaran terhadap kita. Sadar akan kebutuhan kita terhadap Allah. Bahwa sholat itu merupakan hubungan kita langsung kepada Allah. Sadar kita itu butuh. Sholat itu merupakan kebutuhan. Pak, itu sholat wajib Pak? Iya wajib. Silahkan yang bilang wajib tidak apa-apa. Tetapi jadikan sholat itu kebutuhan. Kalau dikatakan kebutuhan, kita butuh terhadap Allah, maka kita akan memahami makna dari sholat. Karena di dalam sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kebutuhan itu yang harus kita penuhi. Kita harus paham tentang sholat, artinya, kemudian bagaimana realitas dalam kehidupannya setelah sholat. Mungkinkah kita itu masih lepas dari tuntunan-tuntunan yang ada di dalam sholat. Kalau kita masih melanggar sholat, seperti kita berbohong, kemudian itu berkata yang tidak baik, perlu dipertanyakan, benarkah sholat kita? Mari kita kita mengerjakan sholat dengan benar. Mari sholat itu jadikan suatu kebutuhan di dalam hidup kita. Jangan abaikan. Yang lebih miris lagi, ditanya lagi. Ketika beberapa tahun yang lalu saya juga bertanya kepada murid, kenapa kamu tidak sholat? Jawabannya sangat miris itu. Bapak, jangankan saya sholat, ayah saya juga tidak sholat. Apa yang saya berikan kepada murid? Saya tidak bisa berbuat banyak. Hanya cukup mengingatkan kalau murid itu tidak sholat merupakan tanggung jawab orang tua. Guru cukup mengingatkan. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan beserta anak-anak yang saya cinta sayangi, dari kesimpulan ini mari kita tegaskan bahwa dengan mengaji kita dapat
meningkatkan intelektual kita, meningkatkan kecerdasan kita. Dalam bahasa sekarang, dengan banyak literasi kita bisa meningkatkan daya pikir kita dan meningkatkan pengetahuan kita. Dengan sholat kita dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar, serta dapat berbuat yang lebih baik terhadap diri kita dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.